Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot. Jemaat Tuhan, marilah saling bersalaman di sebelah kiri dan kanan kita. Ajakan beribadah, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 29 yang menyatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Pengakuan dosa umat Tuhan dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati. Marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Percaya
Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan akan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita kembali berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita boleh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemandu lagu bersama dengan majelis jemaat. Saudara kasih Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada
saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pujian, syukur, dan terima kasih terus kami angkat kepadamu karena pemeliharaan-Mu benar-benar nyata, dan kami tetap ada dalam persekutuan yang memuji, berdoa, dan senantiasa mendengarkan firman-Mu. Berkati di minggu kelima sesudah Paskah ini, manakala Engkau menyapa kami lewat firman-Mu yang berbicara tentang melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami tetap diperteguh dalam kebersamaan persekutuan yang senantiasa boleh mengalami hadirat Tuhan melalui lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, "Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhkan hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kembali saya menyapa bagi kita semua yang dalam beribadah bersama di tengah keluarga masing-masing. Salam sejahtera bagi kita dan tetap semangat. Kita telah memasuki minggu kelima sesudah Paskah, di mana kita tetap boleh bersama bersyukur bahwa sapaan firman Tuhan tetap ada bagi kita, yang itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, senantiasa mau supaya kita tetap hidup di dalam kasih-Nya dan kuasa-Nya. Pada hari ini saudara-saudara, kita boleh bersama berada dalam masa di mana kita diperhadapkan dengan suatu firman untuk mengajar kita dan senantiasa mengingatkan kita hidup tetap dalam sikap melayani, dan tentunya bukan sebatas melayani, tetapi adalah suatu sikap yang ada dalam kerendahan hati. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika awal-awal pandemi COVID-19, gereja Tuhan juga tentu memberikan perhatian akan boleh dibilang sebagai bencana nasional. Karena banyak orang yang mengalami penderitaan bahkan sampai harus meregang nyawa. Nah, saudara-saudara, gereja mulai memberikan tanggapan, baik dengan tidak mengadakan ibadah di rumah ibadah, tetapi juga ada yang menarik karena terjadi sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, tetapi ternyata benar-benar kita alami. Polemik di antara para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang persoalan virus corona, tetapi menjadi suatu persoalan teologis. Sampai-sampai harus akhirnya Departemen Agama Bimas Kristen mengeluarkan surat untuk berhenti berpolemik tentang teologi yang saling menyerang. Semua bicara atas nama kebenaran firman Tuhan, tapi yang menimbulkan satu kegelisahan di tengah kehidupan umat Tuhan karena disampaikan bukan dalam konteks jemaatnya, tetapi diviralkan dalam dunia maya yang menyebabkan orang-orang bertanya-tanya kenapa para hamba Tuhan ini saling berdebat tentang persoalan yang terkait dengan virus corona. Nah, saudara-saudara, saya tidak mempersoalkan hal ini lagi, tetapi yang mau dikatakan bahwa sesungguhnya lewat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini memang menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ada bukan kemiripan, sesuatu yang juga dialami oleh Paulus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada permasalahan jemaat di Korintus yang mengancam persekutuan yang bisa berakhir pada perpecahan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Paulus, karena ternyata persoalannya yang pertama ada sikap kesombongan rohani dan tanda petik ya dari jemaat. Dan yang kedua ternyata
Paulus dan Apolos mau diadu domba atau boleh dikatakan dibanding-bandingkan. Bahkan akhirnya Paulus sendiri mengalami suatu penilaian yang jelek, penilaian yang tidak diakui, bahkan mungkin tidak diterima oleh jemaat di Korintus. Saya kira bukan semua ya, karena kondisinya pada waktu itu memang mereka sedang menggebu-gebu, sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Paulus mengingatkan benar, apa sih yang mau didapat lewat kehidupan persekutuan yang benar? Apakah sebatas sebagai satu kebanggaan, pengakuan? Mohon maaf kalau mau dikatakan sebagai kesombongan rohani itu, yang pada akhirnya tidak berdampak pada satu sikap yang benar-benar menjaga keutuhan. Orang bicara rohani harusnya meneduhkan ya, menyejukkan, atau membuat kita benar-benar bisa tetap ada dalam satu persekutuan. Tapi ternyata dalam konteks jemaat di Korintus pada waktu itu, Paulus sungguh-sungguh sedikit mengecam. Kenapa dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai dan yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri sedang engkau seolah-olah engkau tidak menerimanya? Malah Paulus katakan, sebenarnya jemaat sudah mengalami yang namanya hidup dalam kelimpahan. Pengertian yang dipakai di sini adalah menjadi kaya, seperti seorang raja dikatakan. Nah, saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang disampaikan dengan gamblang oleh Paulus. Apa yang dikatakan di situ sebenarnya suatu pengajaran kembali oleh Paulus, bukan semata-mata bahwa dia ya mengatakan sesuatu yang mau kembali memecahkan jemaat. Tidak, justru Paulus punya kepedulian yang luar biasa untuk mengembalikan posisi jemaat yang sebenarnya. Nah, Paulus sangat mengecam klaim-klaim perfeksionis dengan nada sarkasme, atau katakanlah dengan ejekan sedikit. Yang saya katakan tadi bahwa orang-orang Korintus merasa diri sebagai raja yang kaya. Kenapa? Karena mereka boleh dikatakan benar-benar berada dalam satu persekutuan yang sedang maju. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Paulus, bahwa akhirnya Paulus tidak hanya memberikan penilaian, tetapi Paulus mencoba untuk merefleksikannya dalam kenyataan dia sebagai seorang rasul. Paulus katakan bahwa Allah memberikan kepada para rasul sebagai orang-orang yang berada dalam tempat yang paling rendah dalam tingkatan sosial. Seperti boleh gambarannya adalah, kalau Bapak Ibu pernah nonton di televisi film tentang gladiator, di situ digambarkan seperti gladiator yang dihukum untuk berkelahi di arena. Mereka sebenarnya orang-orang yang sudah dapat vonis hukuman mati, hanya matinya dengan cara diadu dengan binatang buas. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini gambaran tentang sebenarnya kondisi situasi yang Paulus katakan
sebagai tempat yang paling rendah. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini Paulus dengan ironi yang tajam mau mengatakan begini, kenapa harus memberikan penilaian terhadap Paulus sebagai rasul? Padahal sebenarnya tidak perlu kalian memberikan sesuatu status kepada mereka sebagai para rasul. Tapi yang pasti bahwa sebagaimana dikatakan ayat yang 10, mereka sudah memiliki segala-galanya. Paulus katakan rasul-rasul itu punya apa? Mereka malah dikatakan di dalam pasal 1 ayat 27-28, bodoh, lemah, dicemooh di mata dunia. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, inilah yang terjadi dalam konteks sebenarnya dari kehidupan para rasul itu. Nah, tetapi yang harus dipahami betul apa yang dikatakan oleh Paulus jelas. Bodoh, lemah, atau katakan tidak memiliki sesuatu yang berarti, tetapi bodoh dalam Kristus Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Di sini kita melihat bahwa ada hal yang coba ditekankan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, bahwa mereka memang dipandang lemah dan hina, tapi mereka melakukan sesuatu di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 9 dikatakan, kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Ini maksudnya adalah bahwa sesungguhnya di dalam kelemahan para rasul sebagai yang digambarkan secara fisik, dia mau katakan sesungguhnya Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi jemaat Korintus. Mereka menjadi seorang umat yang betul-betul berada dalam penyertaan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan penekanan selanjutnya, Paulus tidak hanya berbicara secara retorika, hanya bicara tentang omongan saja, tapi dengan penekanan lagi lebih dalam ayat 11, bahwa mereka sebagai rasul sudah melampaui atau melewati hal-hal yang sebenarnya sebagai gambaran yang sangat membuat mereka menderita, lapar, haus, telanjang, dipukul dan sebagainya, hidup dalam pengembaraan. Jadi apa sebenarnya yang mau dijadikan suatu ejekan atau sesuatu yang kemudian jemaat melihat bahwa rasul-rasul ini tidak punya sesuatu yang berarti? Sudah memang mereka memang dalam posisi seperti itu, dalam pengakuan sebagai orang-orang yang dibilang tadi lapar, haus, lemah dan sebagainya. Nah, saudara, tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan di dalam firman ini. Sekalipun dalam situasi bahwa Paulus khususnya mengalami ketidakterimaan, katakanlah dalam tanda petik, karena kesombongan dan kepongahan jemaat Korintus, Paulus katakan mereka tidak berhenti hanya sebatas sebagai orang yang lemah. Mereka tidak meminta-minta. Dalam ayat 12-13 dikatakan mereka bekerja tetap, bukan hanya melayani tapi bekerja, membiayai dirinya, melakukan pekerjaan tangan yang berat, membuat tenda,
karena terpanggil untuk menderita, Paulus katakan mereka taat kepada firman. Ketika dimaki, mereka memberkati sesuai dengan teladan Kristus. Ketika mereka dianiaya, mereka sabar. Mereka menderita dengan setia sambil menolak godaan untuk membalas dendam. Bandingkan apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Meskipun mereka difitnah dengan tidak adil, mereka menjawab dengan ramah. Mereka adalah pembuat damai, bahkan ketika dimaki. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang mau dikatakan begini, Paulus memang meminta jemaat meneladani, tapi prinsipnya bukan karena Paulus, tetapi karena Kristus. Dengan kata lain, keteladanan itu harusnya nampak bagi Kristus Tuhan, sehingga tidak ada yang harus kita lakukan di tengah persekutuan jemaat Tuhan untuk saling menjatuhkan, menilai, memberikan pendapat yang akhirnya, mohon maaf, bisa menyebabkan keretakan, bahkan perpecahan. Sekarang apa sih yang mau dibanggakan dengan kemampuan rohani kita? Katakanlah, kalau pada akhirnya saya mau katakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak membuat kita sejahtera atau tidak membuat orang lain mengalami suatu semangat atau membangkitkan imun dalam kebersamaan persekutuan, saling mencurigai, saling memberikan penilaian yang tidak pas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi suatu sorotan Paulus pada saat firman ini kita sama-sama tadi baca dan renungkan. Intinya dalam firman ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus cuma mau mengingatkan kita dengan tegas, adakah sikap yang benar-benar nampak sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat gereja Tuhan, dalam keteladanan Yesus Kristus, yakni kerendahan hati yang membuka hati, dalam kerendahan hati membuka hati bagi orang lain, bagi sesama, bagi siapapun. Bahkan dalam konteks kita sebagai sesama hamba-hamba Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan sangat ironis kalau sesama hamba Tuhan juga betul masing-masing mencoba untuk mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau menjadi polemik yang pada akhirnya memberikan keresahan dan ketidaktenangan dalam kehidupan jemaat, apakah artinya kebenaran firman Tuhan seperti itu? Dan ini Paulus mau mengingatkan benar, ya, bagi kita kekasih Tuhan Yesus Kristus. Ada orang mengklaim begini, ambil contoh saja, bahwa benar-benar bahwa kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Ada banyak orang mengklaim bahwa dia memiliki kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang coba untuk juga disoroti oleh Paulus. Roh Kudus dalam pemahaman bahwa yang memberikan kekayaan, yang memberikan jabatan, yang memberikan sesuatu tempat yang berarti. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu hal dulu. Benarkah ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dia memiliki kuasa Roh Kudus? Bukankah sebaliknya, bahwa Roh Kudus yang memiliki kita, yang menguasai kita? Tidak ada manusia yang bisa menguasai. Itu kepongahan, sekali lagi itu kepongahan, kesombongan, yang menyebabkan kita bisa berkata bahwa seakan-akan kita punya kemampuan untuk melakukan
berdasarkan firman Tuhan, tapi akhirnya membuat sesuatu yang dia sendiri tidak dapat memberikan bukti bahwa sesungguhnya hidupnya ada dalam kuasa Roh Kudus itu. Ini kan terbalik. Tidak mungkin manusia memiliki dan menguasai Roh Kudus Tuhan. Yang benar adalah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga apa yang kita mau banggakan? Makanya Paulus bilang, biarlah kami tempat yang hina, bahkan sampah. Tetapi di tempat itulah Kristus Tuhan mau menyatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya dalam kerendahan diri dan hati kita, Tuhan datang dalam kehinaan dan kepapaan. Perhatikan kelahiran Yesus Kristus. Tidak ada tempat bagi dia, tapi dia tempatkan kelahirannya di kandang, di tempat yang hina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya bukan khotbah Natal lagi, tapi saya mau mengingatkan sebagaimana Paulus berkata, memang firman ini betul-betul mau mengingatkan jemaat Korintus. Jangan sampai mereka mengadu domba Paulus dan Apolos. Jangan sampai kepongahan dan kesombongan yang sudah menjadi kekayaan iman jemaat Korintus yang menjadi contoh bagi jemaat-jemaat lain menjadi batu sandungan, menjadi skandalon. Kalau Bapak Ibu tahu skandal kan apa? Bahwa sesuatu yang membuat orang lain jatuh, yaitu jebakan. Dalam bahasa Yunani, jebakannya. Jangan kepongahan, kesombongan itu menjadi jebakan untuk kemudian kita merasa diri benar dan kemudian menuduh orang lain. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dengan tegas. Kesempatan kita boleh menikmati bagaimana Tuhan begitu rendah hati mau menyapa kita. Jangan kemudian seperti kita memberikan penilaian-penilaian terhadap sekitar kehidupan ini. Kita kan orang benar, makanya tidak mungkin virus corona datang pada kita. Belum tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang Tuhan mau tetap rendah hati dalam kebenaran firman Tuhan. Kapanpun dia mengancam memang virus ini. Tapi mari kita coba sama-sama dalam kebersamaan persekutuan. Lewat persekutuan seperti saat ini kita beribadah bersama. Sekalipun lewat waktu dan tempat yang berbeda. Tapi kita dalam satu persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan yang tidak akan pernah akan membuat kita jatuh dan terlena. Kita diperkuat, diperteguh. Karena itu saudaraku, mari segala hidup kita tidak ada yang bisa menjamin dengan segala hal yang kita punya dan miliki, bahkan dengan katanya kita punya kerohanian yang kuat dan teguh. Firman ini mau mengingatkan sungguh bahwa yang paling penting bukan soal rohani kita, tapi kepada Kristus Tuhan yang kamu imani, yang membuat kamu menjadi rendah hati, yang membuat kamu tahu bagaimana menempatkan hidupmu dalam kebersamaan di tengah persekutuan, dalam kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tahu bahwa dalam kerendahan, ingat ya, dalam kerendahan hati itu Tuhan tambahkan. Perhatikan ya, kalau orang sudah di atas, bagaimana Tuhan mau tambah lagi? Yang ada kita siap jatuh. Tapi ketika kita rendah hati, Tuhan tambahkan kesempatan kita menikmati berkat-berkat yang lebih. Itu dia. Jadi jangan pernah merasa rendah diri dengan apa yang seringkali kita lakukan dengan rendah hati itu. Jangan. Tapi mari kita kuat teguh, karena disitulah Tuhan mau supaya kita bertemu dengan berkat yang Tuhan mau supaya kita mengalaminya lebih daripada yang sekarang kita alami. Percayalah, sebagaimana tema renungan kita hari ini, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Itu yang menjadi penting. Sehingga kita bukan menjadi penyebab dari proses perpecahan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, tapi justru kita menjadi bagian dari yang mempererat, memperteguh kehidupan persekutuan jemaat gereja Tuhan. Tetap bersyukur dan tetap kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persaudaraan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bagaimana biasa, saya memberikan kesempatan bagi kita sejenak dalam saat teduh di rumah masing-masing untuk menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, dan saya akan melanjutkannya. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa Engkau yang sudah boleh menyatakan diri melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, membayar menebus segala dosa kami, yang melambangkan bagaimana kerendahan hati dan diri-Mu Tuhan, sampai pada titik nadir kematian. Tetapi yang kemudian berlanjut kepada peristiwa kebangkitan Tuhan, yang memberikan pengharapan pasti tentang kehidupan. Kami belajar untuk menikmati bagaimana Tuhan memberi kami kelanjutan hidup ini, dalam arti di mana kami juga diajar untuk tetap berada di dalam sikap hidup yang rendah hati. Bukan semata-mata bahwa kami bisa sama seperti Kristus, tetapi Tuhan inginkan supaya kami belajar keteladanan Kristus Tuhan, yang sungguh-sungguh tetap menghadapi segala persoalan dengan kerendahan hati yang sungguh. Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kami diingatkan tentang pengampunan, dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan ini, kini kami diajak untuk sungguh-sungguh berikan tempat yang tepat di hati kami bagi Yesus yang menguasai hidup ini. Dan biarlah Tuhan tambahkan senantiasa, jikalau kami ada tempat bagi Dia yang menguasai hidup ini, maka Engkau akan memberikan bagaimana kesempatan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tetap ada. Sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai persoalannya, terutama di saat ini Tuhan masih dalam kondisi baik sebagai kehidupan bersama dengan seluruh masyarakat dan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, bahkan pribadi keluarga kami. Pandemi COVID-19 yang terus menjadi sesuatu yang mengancam, yang mau senantiasa merongrong keutuhan kehidupan kami, sehingga seringkali kami harus tanpa sadar saling mencurigai, saling tidak mau terima ketika ada pertemuan, ada kebersamaan, karena ada kemungkinan virus itu bisa menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami supaya kami benar-benar tetap ada dalam sikap yang Tuhan minta, bahwa kami tidak ada dalam ketakutan semata-mata,
tetapi ada dalam kepastian bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada. Karena itu kami mohon Tuhan hadir, dan itulah yang Tuhan minta. Berikan tempat lewat kerendahan hati hidupmu. Jangan sombong, jangan angkuh, bahkan jangan pongah dengan semua yang ada. Seakan-akan kami kuat iman, hebat dalam segala keyakinan kami, tetapi pada akhirnya kami rontok, kami rapuh. Hanya Yesus yang memberikan kami tempat yang kami imani sungguh, bukan karena iman yang kami punya, tapi karena Kristus Tuhan yang memberi kami keyakinan iman, agar kami tetap ada dalam kepasrahan penuh, dengan percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan kepastian hidup dalam jalan hidup yang Tuhan anugerahkan. Beri kami Tuhan sukacita, rasa syukur, sebagaimana kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan pada minggu ini. Mereka yang bersyukur dan merasakan sukacita karena pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Mereka yang bersyukur tetap walaupun di tengah situasi yang membuat kami tidak dapat bekerja secara penuh, tetapi Tuhan tetap memberkati kami. Ada saja Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati terus. Berkati jemaatmu yang saat ini masih di tengah penderitaan karena sakit, dalam perawatan mereka di rumah maupun rumah sakit. Mari jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Terkhusus juga kami berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan karena terdampak COVID-19. Tuhan tahu keberadaan mereka. Status apapun yang Engkau tahu Tuhan keberadaan mereka, tolong Tuhan. Apapun yang mereka boleh alami, kami cuma tahu bahwa Tuhan pasti akan datang untuk menolong. Ini permohonan kami, dan sungguh-sungguh Tuhan kami minta agar mereka mengalami proses pemulihan yang benar-benar datang dari kuasa Tuhan. Berikan juga ketenangan, kesabaran, dan ketekunan bagi para dokter, juru rawat, bahkan seluruh tenaga medis, apapun juga bersama dengan para aparat jemaah masyarakat yang memberikan diri penuh dalam pelayanan seutuhnya. Tolong Bapa, mampukan mereka. Buatlah mereka tetap senantiasa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Sekalipun mereka juga berpikir tentang keluarga mereka. Mereka jadi rindu bertemu dan dapat berjumpa bersama dengan anak, istri, suami, dan keluarga mereka. Tetaplah mereka boleh berada dalam tanggung jawab yang Tuhan beri, dan pada saatnya nanti mereka akan dipertemukan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk keluarga-keluarga yang sudah mengalami duka cita karena ditinggal dan benar-benar sudah tidak akan bersama dengan kekasih-kekasih hati mereka, dan situasi tidak bisa mempertemukan mereka di tengah peristiwa duka. Tolong Tuhan, hiburkan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan kami mohon, situasi yang terus masih berlanjut dengan situasi yang ada saat ini, kami percaya tetap ada waktunya. Ada saatnya Tuhan akan menyatakan kuasa untuk mengakhiri. Karena kami percaya Bapa, bukan kami mau supaya Engkau menyatakan segala apa yang kami inginkan. Tidak, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh nyata. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan pemeliharaan yang terbaik. Inilah doa dan harap kami Tuhan. Inilah permohonan kami dengan bersyukur juga, karena Tuhan juga memberkati akan kehidupan anak-anak kami, mereka yang telah lulus, mereka yang akan juga memasuki saat mana mereka boleh meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong supaya semuanya boleh benar-benar berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saatnya mereka kembali masuk dalam bangku pendidikan, dalam kebersamaan di tengah sekolah atau perguruan tinggi yang mereka akan masuki. Tolong Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan segala yang mereka butuhkan, cukupkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Vokal Group Persekutuan Kaum Bapa Sektor Pelayanan 1. Dalam dunia selama ini
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dalam ibadah ini tersedia 1 kantong persembahan untuk kas jemaat dan 1 kotak persembahan untuk persembahan wajib atau persepuluhan, persembahan khusus atau pengucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, kita doakan persembahan kita secara silih berganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dan masukilah kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil melalui hidup kerjamu, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar.
Mari kita pujikan bersama Kidung Jemaat 432 bait 1 dan yang kedua. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.